ada keajaiban yang tak pernah kita minta. Ia datang tanpa diundang, berkilau indah, dan orang-orang menyebutnya anugerah. Kita menyimpannya, menjaganya, bahkan belajar hidup bersamanya. Tapi, keajaiban yang tak kau pahami bisa tumbuh melampaui namamu sendiri. Lalu, ketika ia mulai bergerak, kau tak lagi tahu apakah ia sedang melindungi atau perlahan menguasai. Hi, hello, it's Dinis here. Hello guys, how's your day going? Nice to meet you again. Kalian mungkin pernah mendengar kisah Rapunzel dan Malam Emas. Kisah yang aku suguhkan di segmen Story While You Draw hari kedua. Tapi, setiap dongeng selalu punya sisi yang tak diceritakan. Dan malam ini, kita akan membuka sisi itu bersama. So, if you're ready for tonight's story, take your seat now, because the story is about to begin. A Moonlit Severance. Di tengah hutan yang terlalu sunyi untuk disebut ramah, berdiri sebuah menara batu yang ramping dan menjulang seperti jarum yang menembus langit. Tak ada jalan masuk di dasarnya. Hanya satu jendela tinggi di puncak. Di sanalah Rapunzel tinggal. Rambutnya emas, bukan sekadar pirang, melainkan berkilau seperti cahaya yang terperangkap dalam helai-helai panjang yang tak pernah berhenti tumbuh. Ia menjuntai dari jendela hingga menyentuh tanah, lalu terus memanjang seperti sungai yang tak mengenal muara. Gunting patah, pisau terpental, kapak retak. Tak ada yang bisa mengatasinya. Suatu kali, dalam amarah yang membuat napasnya tersengal, Rapunzel mengayunkan pisau daging sekuat tenaga. Namun, lagi-lagi, logam itu malah memantul dan mengiris lengannya sendiri. Sejak hari itu, Rapunzel berhenti mencoba. Ia belajar hidup bersama sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Setiap hari, penyihir tua yang mengurusnya datang, memanjat rambut itu seperti katrol hidup. Ia membiarkannya. Setidaknya, rambut itu berguna bagi seseorang, meski baginya tak lebih dari sekadar beban yang menyeret. Malam ketika semuanya berubah, bulan purnama menggantung rendah dan berat. Penyihir baru saja turun pergi menjadi bunga langka yang hanya mekar di bawah sinarnya. Begitu bayangannya menghilang di balik pepohonan, menara terasa lebih sunyi dari biasanya. Rapunzel menggulung rambutnya perlahan agar tak terseret embun malam. Tiba-tiba, helai yang terakhir menegang. Ada beban lain di ujungnya. Seseorang memanjat. Napas Rapunzel tercekat. Ia tak sempat bereaksi ketika sosok berjubah gelap itu melompat masuk. Tanpa pikir panjang, Rapunzel meraih panci penggorengan dari dekat perapian. Si pria misterius itu memandang dengan senyum miring yang main-main, seakan meremehkan. Karena tak suka, Rapunzel menodongkan panci ke wajahnya. "Siapa kau? Apa urusanmu datang ke menaraku?" Pria itu tertawa pelan. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebilah belati berlekuk yang berkilau kehijauan.
Logamnya memantulkan cahaya bulan seperti sisik ular basah. Aku, Aldebaran the Freak, pemburu artefak magis. Ku dengar rambutmu tak bisa dipotong ya Nona. Aku jadi penasaran. Rapunzel mundur selangkah. Bagaimana jika ku coba? Dan tanpa aba-aba, pria itu langsung menyerangnya. Rapunzel memekik dan menjadikan panci sebagai tameng. Namun, belati berlekuk itu berhasil menebas dalam sekali hentakan. Panci terpenggal, dan kilatan hijau meluncur turun, berhasil memutus beberapa helai dari rambut Rapunzel. Rapunzel ambruk. Sekujur tubuhnya terasa tak bertulang. Melihat beberapa helai rambut yang patah dalam sekali tebasan, seakan ada sepungkah batu besar yang dilemparkan ke dadanya. Ia mungkin membenci rambut terkutuk itu. Mungkin juga pernah berharap suatu hari ia bisa memusnahkannya. Tapi, melihatnya terpotong oleh tangan yang asing, entah mengapa ia merasa tak terima. Lalu, saat pria itu kembali mengangkat belati, rambut itu tiba-tiba menyabet lebih cepat daripada cahaya. Mata Rapunzel membulat. Sulur-sulur emas bergerak sendiri, melilit lengan pria itu. Yang lain menyambar pergelangan kakinya. Helaian-helaian bangkit dari lantai seperti akar yang menemukan mangsa. Rapunzel bangkit dengan terkejut. Ia bersumpah demi menara yang selama ini menjadi tempat teramannya, bahwa ia tak pernah memerintahkan mereka. Rambut itu mengangkat tubuh si pria ke udara, lalu membantingnya ke dinding. Batu bergetar, belati terlepas, jatuh berputar di lantai. Sulur emas yang lain melilit leher dan dadanya, mengencang setiap kali pria itu meronta. Tidak, berhenti. Namun, rambut itu tak mendengarnya. Tubuh pria itu dilempar keluar jendela, dan jeritan panjangnya terputus oleh benturan berat jauh di bawah sana. Sunyi kembali turun. Detak jantung Rapunzel menghantam seperti genderang perang. Sulur-sulur emas masih bergelung di udara beberapa detik, seolah memastikan dunia kembali diam. Sebelum akhirnya jatuh jinak dan lembut seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dengan ragu, Rapunzel menyentuh rambutnya sendiri. Di bawah ujung jarinya ada denyut halus seperti nadi. Ia menarik tangannya begitu cepat. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa takut pada dunia luar, melainkan takut pada sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri. Rapunzel memungut belati berlekuk dari lantai. Logamnya masih dingin dan berkilau. Sejenak, ia menatap pada bulan purnama, lalu berkata, "Kau menyelamatkanku," ujarnya pada rambut yang terhampar di sekeliling. "Tapi aku tak pernah memintamu." Rapunzel khawatir. Jika rambut itu bisa memilih untuk melindunginya, ia percaya bahwa suatu saat nanti rambut itu juga bisa memilih untuk melakukan hal yang lain. Rapunzel tak ingin memiliki kekuatan yang tak ia pahami. Ia tak ingin memiliki sesuatu yang bahkan tak mau mendengar kata-katanya. Maka, di bawah cahaya bulan, ia menggenggam segumpal rambutnya sendiri. Bilah kehijauan turun,
Dan akhirnya, helaian emas itu berhasil terbelah. Suara yang keluar bukan suara serat putus, melainkan hembusan panjang seperti napas yang dipaksa pergi. Sulur-sulur itu menggeliat, menghantam lantai dalam gerakan panik yang sunyi. Namun Rapunzel tak peduli. Ia terus memotong, membiarkan helai demi helainya terjatuh. Cahaya emas meredup di atas batu. Perlawanan melemah. Hingga akhirnya rambutnya tinggal sebatas bahu. Tak ada lagi denyut, tak ada lagi gerakan. Potongan panjang itu tergeletak seperti kulit yang ditanggalkan. Rapunzel berdiri lama sebelum berjalan menuju tangga spiral berdebu di sudut menara. Selama ini ia tak pernah menggunakan tangga itu. Rambutnya selalu menjadi jalan naik dan turun. Dan sekarang, tak ada lagi yang mengikatnya untuk tetap diam di menara. Maka, Rapunzel memilih untuk membebaskan dirinya. Ketika kakinya menyentuh tanah untuk pertama kali, udara dini hari menyambutnya tanpa perantara. Ia menghirupnya dalam-dalam. Senyumnya merekah. Rapunzel melangkah menjauh dari menara dengan kebahagiaan asing yang meletup. Namun, saat angin menyentuh tengkuknya, langkahnya terhenti. Rapunzel meraba rambut pendeknya. Tak ada lagi denyut. Tak ada lagi kehangatan yang membalas. Rapunzel menoleh ke menara itu dari kejauhan. Bulan masih berpendar di langit subuh. Hutan tampak lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Rapunzel merasa benar-benar sendirian. Dan begitulah kisah tentang penjaga yang dipatahkan. Kadang kebebasan memang terasa ringan, tapi tidak selalu hangat. Semoga kisah kali ini bisa menemani malammu dengan hangat. Thank you for staying with me and see you in my next video.